selamat malam kalian yang ada di sana. Welcome back to Pikita Channel. Buat kalian yang baru pertama kali hadir, welcome. Ini YouTube yang membahas ramal-meramal astrologi. Jadi kalau kalian tidak sepaham dengan yang namanya ramal-meramal atau astrologi, this YouTube is not for you ya. Nah, hari ini kita mau bahas buat kalian yang udah kepengen banget menikah ya, buat yang udah pacaran lama banget tapi tanda-tanda menikah belum juga kelihatan, atau udah punya pacar tapi kok dia nggak ada tanda-tanda mau ngelamar ya, atau emang lagi jomblo aja mau baru jomblo lagi, atau udah jomblo bertahun-tahun ya tapi belum juga ada tanda-tanda, atau yang kepengen kedua, ketiga ya. Vedic Astrologi bisa membaca secara presisi kapan sih wedding bell itu ringing, ya kan? Pasti udah ditunggu-tunggu ya. Cara melihatnya adalah sederhana sekali. Kalau kalian nggak mau repot, kalian bisa DM Instagram Pikita 2019. Bisa dilihat secara precise apakah sudah dekat atau masih jauh ya, apakah emang jauh banget gitu ya, atau sudah dekatnya itu hitungan bulan, atau ya emang gak cocok aja sama pasangan kamu ya. Vedic Astrologi membuktikan kalau menikah itu memang match in heaven ya. Jadi jodoh itu memang match in heaven. Nah, biasanya itu terlihat secara mudah kalau kalian tahu tekniknya. Waktu yang pas untuk kalian yang terbaca di birth chart kalian, dan juga secara bersamaan terbaca di birth chart pasangan kalian ya. Nah, kalau mau melihatnya, selain bisa dilihat dari siklusnya, mungkin kalian udah sering ngikutin YouTube saya, itu dari birth chart ya, dari house 2, 7 dan 11. Di situ rasinya apa, rasi lordnya apa, disitulah kombinasi Mahadasya, Antadasya, Payadra dasyanya keluar ya. Dan biasanya kalau tidak cocok di birth chart, itu biasanya di Navamsa chartnya bisa terlihat ya. Mungkin kalian di birth chartnya, tapi mungkin di pasangan kalian terlihat di Navamsa chartnya. Biasanya yang nikahnya di atas 27 tahun sering terlihat di Navamsa chartnya ya. Jadi Navamsa chart itu adalah chart yang setelah umur 36 tahun atau setelah menikah, atau biasanya orang-orang yang menikah setelah umur 27 tahun ya. Dan tapi ada yang lebih presisi lagi, yaitu dengan melihat transitnya ya. Jadi itu tidak sulit ya, tapi memang ada beberapa teknik. Contoh sederhananya adalah, secara sederhana, kebetulan di saya secara yang paling sederhana dengan mudahnya terlihat ya. Vedic birth chart saya itu sangatlah tidak bagus ya untuk urusan pasangan. 7 house saya ada Rahu, ada rasinya Capri itu Saturn ya, berarti urusan pasangan itu sucks banget ya. Nah, tapi di hari saya menikah ya, itu saat itu transit di atas ya, transit di atas itu sedang ada transit Jupiter in Aquarius ya. For your information, Aquarius itu adalah Saturn, bersama dengan Capri juga adalah Saturn. Makanya di hari saya menikah
di atas sana lagi Jupiter transit di Aquarius ya. Dan gimana terbaca di mantan suami saya ya, di mantan suami saya di seven house-nya itu Mercury ya, dan di birth chart-nya itu tidak terbaca ya, dan di seven house-nya itu Mercury-nya itu ada di Aquarius ya, seven house-nya itu. Jadi memang kami sama-sama menikah saat Jupiter di Aquarius. Mercury-nya dia jatuhnya di Aquarius, Saturn saya jatuhnya di Aquarius. Sesimpel itu ya. Dan itulah yang namanya match in heaven ya. Saya berapa kali sering lah ya melihat pasangan-pasangan yang memang transitnya itu terlihat seperti itu ya gitu. Dan biasanya nanti pernikahan kedua atau pernikahan ketiga gitu ya, itu juga biasanya nggak jauh-jauh dari rasi Lord seven house-nya. Tapi kali ini yang kedua dan yang ketiga biasanya merujuk ke second house dan fifth house ya. Second house-nya harus bagus, fifth house-nya harus bagus, dan harus terkorelasi, artinya berhubungan ya, kalau mau ada yang kedua atau yang ketiga ya. Kadang tidak terlihat di birth chart, kadang terlihat di Navamsa chart ya. Biasanya yang kedua apalagi yang ketiga itu terlihatnya justru di Navamsa chart ya. Jadi kalau kalian semua ingin menikah, kalian kepengen tahu apakah sudah dekat waktunya ataukah masih jauh ya, kalian bisa lihat dari cara yang saya kasih tahu tadi ya. Kalau bingung kalian bisa DM Instagram Pegita 2019, lebih praktis ya. Kalian tinggal kasih data-data tanggal, tempat tanggal dan jam lahir kamu dan pasangan kamu ya. Nanti kita lihat transitnya atau mahadasyanya jatuh kapan, dan apakah benar dia jodoh kamu yang match in heaven ya kan. Karena kalau nggak match in heaven itu jangan sedih gitu ya. Biasanya pernikahan yang diizinkan Tuhan itu sama keduanya ya. Cuman kadang teknik melihatnya bisa berbeda, karena di Vedic teknik melihat itu tidak hanya satu jenis gitu ya. Jadi ada beberapa cara untuk memverifikasi satu dan banyak hal. Misalnya yang saya bilang tadi, untuk melihat timing menikah atau menikah kedua kali, ketiga kali, atau melihat kapan cerai ya. Itu juga bisa terlihat, terpampang nyata kapannya gitu ya. Bukan yang mendahului Tuhan, tapi itu adalah peta kehidupan yang diberikan Tuhan. Biasanya atas izin Tuhan tidak meleset. Untuk apa? Supaya kalian bisa mempersiapkan. Contoh, misalnya kalau transit kamu dan transit pasangan gak cocok jauh ya mungkin ada waktunya, ada perlunya kalian rating apakah he is the one yang benar-benar pas buat kamu, apakah he is the one yang benar-benar terbaik buat kamu ya. Jadi ramalan itu, astrologi itu seperti ramalan cuaca ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu mau hujan ya, kalian kalau mau keluar kalian harus bawa payung dan pakai jaket hujan ya, banyak perlindungannya. Jadi jangan kalian udah tahu mau hujan kalian tetap hujan-hujanan, jadi yang ada malah sakit ya. Jadi itu sekilas kalau kalian mau tahu apakah terutama buat adik-adik yang ingin menikah, apakah kalian udah deket waktunya atau enggak untuk menikah. Use
metode yang saya berikan tadi. Lihat Jupiter transit. For your information, pertanggal 13 Jupiter Neptune conjunction in Pisces. Jupiter transit di Pisces ya. Jadi itu adalah the most romantic conjunction ever ya, hanya terjadi 165 tahun sekali. Jadi kalian harus make a wish and make it come true ya. And Jupiter in Pisces berarti biasanya ini terjadi sama orang-orang yang 7 house-nya rasinya Jupiter ya. Jadi bisa jadi 7 house-nya rasinya Sagittarius atau 7 house-nya rasinya Pisces, atau di situ rasinya apa, planetnya apa. Jadi misalnya let's say di situ Saturn ya, di 7 house kalian itu misalnya Capri gitu ya. Capri itu Saturnnya ada di house manapun. Let's say misalnya house ada di 10 house dan Saturn kalian ada di Sagittarius atau di Pisces ya, di rasi-rasinya Jupiter, it means memang sudah waktunya ya. Jadi so enjoy. Buat kalian yang ingin menikah, kudoakan semoga bisa terlaksana di transit yang terindah ini, Jupiter conjunction Neptune di Pisces. Oke, terima kasih. Bye. I love you.